Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Rani Rahmawati dengan NPM 4073. Saya Devindra Azaria dengan NPM 4085. Saya Gina Citra Maharani dengan NPM 4138. Langsung ke materinya. Ini ada soal nomor 1 dari PT Purindo. Alasan-alasan utama mengapa sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo perlu diperbaiki adalah pertama, meningkatnya keragaman produk. Jadi pada awal berdirinya, perusahaan itu hanya memproduksi satu jenis produk dan dijual ke satu jenis pelanggan. Namun untuk saat ini, meskipun perusahaan masih memproduksi satu jenis produk saja, produk ini dijual kepada pelanggan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya biaya tidak langsung. Penggunaan teknologi produksi yang canggih dan terkomputerisasi membuat biaya tidak langsung menjadi semakin meningkat, seperti biaya penyusutan dan perawatan mesin pabrik dan juga biaya persiapan ketika proses produksi harus beralih dari produk yang satu ke produk yang lain. Mengalokasikan biaya semacam ini, yang nilainya tidak dipengaruhi secara langsung kualitas produk yang dihasilkan, menggunakan basis alokasi jumlah potongan sosis yang dihasilkan untuk setiap kategori produk tidak mencerminkan secara akurat bagaimana sumber daya perusahaan digunakan oleh produk yang berbeda. Yang ketiga itu ada persaingan di pasar. Jadi, semakin meningkatnya persaingan di pasar, semakin besar kebutuhan akan sistem perhitungan biaya yang akurat. Sistem perhitungan biaya perusahaan merupakan warisan dari masa di mana proses produksi masih dilakukan secara manual. Dan sistem ini perlu dikaji ulang untuk memastikan agar informasi biaya yang dihasilkan adalah akurat. Kemudian nomor 2 yaitu ada langkah-langkah perbaikan sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo. Pertama itu ada penelusuran biaya langsung. Biaya kemasan seharusnya tidak dialokasikan berdasarkan jumlah potongan sosis per produk, namun ditelusuri secara langsung, karena harga perkemasan berbeda untuk per unit produk retail dan produk non-retail. Kemudian, tempat penampungan biaya tidak langsung. Nah, berikut ini adalah daftar aktivitas perusahaan. Yang pertama itu ada aktivitas pencampuran adonan sosis. Yang kedua ada aktivitas pengisian adonan sosis ke kulitnya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pematangan sosis. Yang keempat adalah aktivitas pemotongan sosis. Aktivitas yang kelima itu ada persiapan pengemasan sosis. Dan aktivitas yang keenam adalah pengemasan sosis. Dan dari keenam aktivitas di atas untuk aktivitas nomor 1 sampai 4 itu dapat digabung menjadi satu tempat penampungan biaya tidak langsung. Sehingga hanya ada dua tempat penampungan biaya langsung, yaitu satu tempat penampungan biaya untuk aktivitas produksi, dan yang kedua adalah tempat penampungan biaya untuk aktivitas pengemasan sosis. Kemudian ada dasar alokasi biaya. Untuk aktivitas produksi itu berdasarkan jumlah potongan sosis. Kemudian untuk aktivitas persiapan pengemasan sosis itu adalah waktu persiapan, dan untuk aktivitas pengemasan sosis itu adalah jumlah kemasannya. Kemudian untuk yang nomor 3 itu ada klasifikasi biaya PT Purindo. Yang A itu ada biaya bahan baku, itu adalah tingkat unit. Kemudian yang B adalah biaya tenaga kerja langsung, adalah tingkat unit juga. Kemudian C itu biaya overhead, itu kecuali biaya listrik, biaya kemasan, dan biaya departemen teknik produksi adalah tingkat fasilitas. Kemudian yang D ada biaya listrik pabrik, itu adalah tingkat unit. E, biaya kemasan adalah tingkat unit. F, biaya departemen teknik produksi adalah tingkat batch atau produksi. G, biaya iklan adalah tingkat produk. H, biaya operasional truk pengiriman. Pengiriman adalah tingkat batch atau pengiriman. Kemudian I, biaya perawatan truk pengiriman adalah tingkat batch atau pengiriman. Kemudian J, biaya departemen pemasaran tingkat produk. K, biaya departemen pengiriman atau tingkat batch adalah pengiriman. Dan L, biaya administrasi dan umum adalah tingkat fasilitas. Untuk yang nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya ada subsidi silang antar produk. eh untuk produk retail itu jumlah kemasannya sebanyak 800.000 dan untuk non retail sebesar 320.000. Itu diperoleh dari buku biru halaman 94. Lalu jumlah potongan sosis per kemasan untuk retail sebesar 10 dan untuk non retail sebesar 100. Itu diperoleh dari buku biru halaman 87. Selanjutnya jumlah potongan sosis yang diproduksi untuk retail sebesar 8 juta dan untuk non-retail sebesar 32 juta. Itu hasilnya dari jumlah kemasan dikali dengan jumlah potongan sosis per kemasan. Dan jumlah batch-nya itu untuk retail sebesar 800 dan untuk non-retail sebesar 3.200. Hingga biaya kemasan selama tahun 2015 itu rumusnya jumlah kemasan dikali biaya kemasan per kantong ditambah jumlah kemasan dikali biaya per kantong. Sehingga itu 800.000 dikali 120 rupiah ditambah 320.000 dikali 600 rupiah. Nah, itu 120 rupiah dan 600 rupiah itu diperoleh dari buku biru halaman 90. Sehingga 800.000 dikali 120 rupiah itu menghasilkan 96 miliar, maaf, 96 juta ditambah 320.000 dikali 600 itu menghasilkan 192 juta sehingga totalnya itu 288 juta. Untuk selanjutnya eh, untuk produk retail jumlah potongan sosis yang diproduksi itu sebesar 8 juta dan non retail sebesar 32 juta sehingga totalnya sebesar 40 juta. Eh, dan persentase untuk retail itu sebesar 20% dan non retail itu sebesar 80%. Nah, oh iya, 8 juta itu merupakan 20% dari 40 juta dan 32 juta itu merupakan 80% dari 40 juta. Sehingga alokasi biaya kemasannya itu untuk retail sebesar 57.600 dan untuk non retail sebesar 230.400 sehingga totalnya itu sebesar 288 juta. Selanjutnya ada alokasi biaya kemasan menggunakan sistem perhitungan biaya ABC. Untuk produk retail itu jumlah kemasannya 800.000 dan non retail sebesar 320.000. Dan harga per kemasan untuk produk retail itu sebesar 120 rupiah dan untuk non retail sebesar 600 sehingga alokasi biaya kemasan untuk produk retail sebesar 96 juta dan untuk non retail sebesar 192 juta sehingga totalnya sebesar 288 juta. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada biaya departemen produk, yaitu biaya alokasi biaya departemen teknik menggunakan sistem perhitungan biaya saat ini, yaitu ada produk retail, jumlah potongan sosis yang diproduksi sebesar 8 juta. Itu didapatkan dari 800.000 dikali dengan 10. Nah, 800.000 itu ada di buku biru halaman 94. Kemudian untuk presentasenya yaitu 20% didapatkan dari 8.000 dibagi dengan 40.000. Kemudian untuk alokasi biaya Departemen Teknik sebesar
43.392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 
216 juta 960.000 dikali dengan 20%. Kemudian untuk produk non-retail, jumlah potongan sosis yang diproduksi sebesar 32 juta. Kemudian untuk presentasenya sebesar 80%. Kemudian alokasi biaya Departemen Teknik sebesar 173 juta 568.000. Untuk totalnya sebesar 40 juta, kemudian total alokasi biaya Departemen Teknik sebesar 216 juta 960.000. Kemudian untuk alokasi biaya Departemen Teknik menggunakan sistem perhitungan biaya APC. Untuk produk retail, jumlah batchnya sebesar 800. Itu didapatkan dari 8 juta dibagi dengan 10.000. Kemudian waktu persiapannya yaitu 20 menit. Kemudian total waktu persiapan 16.000 menit. Itu kemudian presentasenya itu 33,1/3% itu didapatkan dari 16.000 dibagi dengan 48.000. Kemudian alokasi biaya Departemen Teknik sebesar 72 juta 320.000. Kemudian untuk non-retail itu jumlah batchnya sebesar 3.200. Untuk waktu persiapannya 10 menit. Kemudian total waktu persiapan yaitu 32.000 menit. Kemudian untuk presentasenya yaitu 66,2/3%. Kemudian alokasi biaya Departemen Teknik sebesar 144 juta 640.000. Kemudian untuk total waktu persiapan sebesar 48.000 dan total alokasi biaya sebesar 216 juta 960.000. Kemudian untuk nilai subsidi yaitu sistem perhitungan biaya saat ini ada biaya kemasan sebesar 57 juta 600.000. Kemudian untuk produk non retail sebesar 230 juta 400.000. Kemudian pada biaya Departemen Teknik sebesar 43 juta 392.000. Kemudian untuk non retail sebesar 173 juta 568.000. Kemudian total biayanya sebesar 100 juta 99.200.000. Kemudian untuk total biaya non-retail sebesar 403 juta 968.000. Untuk perhitungan biaya APC, untuk biaya pengemasan pada produk retail sebesar 96 juta dan untuk produk non-retail sebesar 192 juta. Kemudian untuk biaya Departemen Teknik sebesar 72 juta 320.000. Kemudian untuk produk non-retail sebesar 144 juta 640.000. Dan untuk total biaya produk retail sebesar 168 juta 320.000. Dan untuk biaya non-retail sebesar 336 juta 640.000. Untuk pembebanan biaya lebih tinggi atau rendah untuk produk retail yaitu sebesar negatif 67 juta 328.000 dan untuk produk non retail sebesar 67 juta 328.000. Jadi nilai subsidi antara produk adalah sebesar 67 juta 328.000. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.